Mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Dan yang akan kita bahas adalah manajemen asuransi. Salah satu jenis pembiayaan yang penting buat bisnis, penting buat kehidupan. Karena asuransi adalah salah satu unit usaha yang menanggung kerugian. Kerugian yang diderita oleh setiap orang, setiap bisnis, karena unsur ketidakpastian yang tidak dapat terhindarkan. Sebelum lebih jauh kita bicara tentang manajemen asuransi, saya ingatkan bagi yang belum pernah subscribe, klik tanda lonceng dan like, share, supaya lebih mudah mengakses YouTube berikutnya yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Terima kasih. Mata kuliah manajemen lembaga keuangan, kuliah ke-10, manajemen asuransi. Asuransi. Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko itu benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi risiko cacat atau meninggal. Pengertian asuransi. Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pengertian lainnya menentukan bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada 4 unsur yang terlibat dalam asuransi, yaitu 1. Penanggung, insurer.
yang memberi proteksi. Kedua, tertanggung, insured, yang menerima proteksi. Ketiga, peristiwa, accident, yang tidak dapat diduga sebelumnya dapat menimbulkan kerugian. Keempat, kepentingan, interest, yang diasuransikan yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu. Keempat unsur itu merupakan unsur pokok dalam asuransi kerugian yang meliputi asuransi pengangkutan laut, asuransi pengangkutan udara, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kebakaran. Disebut asuransi kerugian karena dalam batas pengertian kerugian, penanggung hanya membayar ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Asuransi menurut paham ekonomi. Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan, sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan, financial loss, yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, fortuitous event. Manfaat asuransi. Manfaat asuransi bagi tertanggung antara lain: satu, rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan harus diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis. Dan yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan tiap periode mempunyai substansi yang sama dengan tabungan. Kelima, alat pembayaran risiko. Risiko yang seharusnya dibebankan pada tertanggung ikut dibebankan juga penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. Keenam, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Prinsip asuransi. Satu, insurable interest. Pada dasarnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Syarat yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria insurable interest adalah sebagai berikut. A. Kerugian tidak dapat diperkirakan. Risiko yang dapat diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian tersebut harus dapat diukur. Selanjutnya, kemungkinan terjadinya risiko tersebut tidak dapat diperkirakan terjadinya. B. Kewajaran. Risiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda ataupun harta
yang memiliki nilai material baik bagi tertanggung maupun penanggung. C. Katastrofik. Agar suatu barang ataupun harta dapat diasuransikan, risiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar. D. Homogen. Untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta yang akan dipertanggungan haruslah homogen, yang berarti banyak barang atau harta yang sejenis. Prinsip asuransi yang kedua, iktikat baik, utmost good faith. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh etikat baik, utmost good faith. Pihak penanggung perlu untuk menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Pihak tertanggung juga perlu mengungkapkan secara rinci kondisi yang akan diasuransikan sehingga pihak penanggung mempunyai gambaran yang memadai untuk menentukan persetujuan. Kewajiban dari kedua pihak untuk mengungkap fakta tersebut disebut duty of disclosure. Ketiga, indemnity. Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengkompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat diterapkan dalam asuransi kecelakaan dan kematian. Indemnity ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni pembayaran tunai, penggantian, dan perbaikan. Prinsip asuransi yang keempat, proximate cause, adalah suatu sebab aktif, efisien, yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali atau bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Dan prinsip asuransi yang kelima adalah subrogation, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Prinsip asuransi keenam, kontribusi, yaitu bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar. Polis asuransi. Polis asuransi adalah bukti atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum, sehingga pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut. A. Nomor polis. B. Nama dan alamat tertanggung.
C. Uraian risiko. D. Jumlah pertanggungan. E. Jangka waktu pertanggungan. F. Besar premi, biaya metrai, dan lain-lain. G. Bahaya-bahaya yang akan dijaminkan. H. Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan. Premi asuransi. Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Selain itu, pihak penanggung biasanya juga nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan dalam polis asuransi. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Penggolongan asuransi. 1. Menurut sifat pelaksanaannya. A. Asuransi sukarela. Pada prinsipnya, pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran akan kemungkinan terjadi risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan tersebut. Misal, asuransi kecelakaan, asuransi tenaga kerja, dan sebagainya. B. Asuransi wajib. Merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penggolongan asuransi menurut jenis usaha perasuransian. 1. Asuransi kerugian, non-life insurance. Asuransi kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi sebagai berikut. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran. Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan, marine insurance. Penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran. Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Asuransi jiwa, life insurance. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa memberikan A. Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan. B. Santunan bagi tertanggung yang meninggal. C. Bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci.
D. Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun. Ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat dikolongkan menjadi: 1. Asuransi jiwa biasa (ordinary life insurance). Kedua, asuransi jiwa kelompok (group life insurance). Dan yang ketiga, asuransi jiwa industrial (industrial life insurance). Reasuransi. Dalam menjalankan, ada kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko yang lebih besar dari kemampuan finansialnya. Untuk mengatasi hal itu, perusahaan dapat membagi risiko dengan pihak lain. Penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koesurance atau reasuransi. Koesurance adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas satu objek asuransi. Usaha penunjang asuransi. Satu pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Yang kedua, pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Usaha penunjang asuransi lainnya. Ketiga, penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi yang dipertanggungkan. Keempat, konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria. Keenam, agen asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Demikianlah kuliah ke-10 untuk mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Akan kita lanjutkan nanti dengan kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Jangan lupa like. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Belajar, belajar, belajar. Sukses.